Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan sharing dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Ayat yang sangat terkenal sekali. Ya, mari kita baca. Dikatakan demikian oleh Yesus Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya begitu mendengar firman ini, saya betapa merindukan hati saya ketika Yesus Tuhan mendatangi saya dan berkata, tepat katamu. Wah, ini satu kata-kata yang pasti akan mengubah hidup kita, saudara. Ya, saya ulangi lagi ayat ini ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan ini akan menjadi perenungan kita pagi hari ini, saudaraku ya. Guru selalu berhubungan dengan murid. Ya. Guru selalu berhubungan dengan murid. Dan Yesus berkata, tepat katamu kalau engkau menyebut aku guru. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus suka mengajar. Mengajar hal-hal yang luar biasa selama dia hidup di muka bumi. Sampai sekarang pun pengajarannya tetap kita akui dengan luar biasa pula. Ya. Tapi satu hal, kenapa Tuhan Yesus sampai ngomong tepat katamu? Itu berarti mengandung sesuatu yang luar biasa juga. Tuhan memang melihat murid-muridnya sampai dia berkata kamu memang degil. Ya, tidak mau belajar. Tapi satu saat Tuhan Yesus berkata tepat katamu. Berarti Tuhan Yesus melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri murid-muridnya. Ini yang jadi perenungan kita, saudara. Kalau kita menyebut Yesus itu guru, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ini penting sekali. Ya. Penting kita renungkan, kalau aku ini murid Tuhan, aku ini murid yang bagaimana? Ya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini ya saudara, sekolah online, waduh saya melihat sudah benar-benar kacau benar saudara ya. Ya, yang bodoh jadi pintar, yang pintar jadi bodoh, ada juga seperti itu saudara ya. Yang bodoh pintar kenapa? Karena kalau online ulangan bisa nyontek sehingga nilainya bagus ya. Sedangkan yang pintar karena tidak hati-hati dia jadi malas ya. Jadi ini benar-benar mengubah benar-benar ya, atau bukan mengubah tapi menguji karakter seseorang ya. Karakternya seperti apa? Ya, murid kalau tidak diawasi dia akan memperlihatkan karakter aslinya seperti apa. Ya. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kita berkata aku murid Yesus, aku pengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita murid yang malas? Atau kita murid yang mau belajar. Standarnya Tuhan Yesus, aku senang kalau ada murid yang sejajar dengan gurunya ya. Atau paling tidak kepandaiannya sama dengan gurunya ya. Tuhan Yesus membuat standar seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan di dalam kehidupan kita ketika kita mengaku murid Tuhan, kita benar-benar harus belajar seperti Yesus Tuhan. Nanti satu saat kita akan mendengar tepat katamu. Wah, ini akan benar-benar membuat kita ini bergairah di dalam Tuhan, saudara. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan, atau kalau terjemahan yang lama Tuan. Ya. Tuhan dalam bahasa aslinya kurios, artinya penguasa tunggal. Ini lebih lagi hari-hari ini jadi perenungan saya ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan, ini benar-benar harus jadi perenungan. Kalau dia Tuhan, hubungannya selalu dengan hamba. Ya. Saudara dan saya perlu merenungkan ini. Aku ini hamba Tuhan atau hamba diriku sendiri, saudara ya. Atau aku yang jadi Tuhan. Tuhan Yesus yang jadi hambaku. Aku suruh dia. Aku minta. Kalau tidak
diberi aku marah. Wah, ini luar biasa saudaraku ya kalau sampai terjadi seperti ini. Ya. Ayo sekali lagi biar pagi hari ini kita merenungkan Tuhan, Tuhan. Itu benar-benar satu kata-kata penghormatan yang harus lahir dari hati kita. Kalau aku mengatakan dia Tuhan atau penguasa tunggal dalam hidupku, ya harus terjadi seperti itu. Aku benar-benar menyerahkan diri. Ya, saya, saudara semua yang mendengar pagi hari ini kebenaran, menyerahkan diri sebagai hamba yang tunduk 100% kepada tuannya. Ya. Jadi pagi hari ini kita merenungkan kata-kata guru dan Tuhan. Dan kita akan mendengar kata yang luar biasa dari mulut Tuhan Yesus. Tepat katamu. Ini harus jadi di dalam hidupmu dan hidupku saudara. Ya. Ini kan proses. Ya. Proses atau boleh dikatakan pilihan. Engkau mau menjadi murid yang malas atau engkau mau menjadi murid yang mau belajar. Tuhan Yesus memberi satu arahan. Belajarlah daripadaku. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Ya. Jadi kalau kita mengatakan murid kepada Tuhan Yesus, perhatikan hari-hari ini. Sudahkah kita belajar menjadi rendah hati dan lemah lembut? Ya. Dan masih banyak lain lagi kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Tapi pagi hari ini kita akan merenungkan yang Tuhan Yesus katakan, belajarlah daripadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati dan lemah lembut. Saudaraku, ini yang harus menjadi sekali lagi kerinduan kita sebagai seorang murid. Ya, belajar benar-benar apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Dan satu nilai yang akan muncul di dalam kehidupan kita yaitu rendah hati dan lemah lembut. Ya. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini benar-benar harus terjadi dalam kehidupan kita. Dia menyebut Tuhan, Tuhan, aku ini Tuhanmu, aku ini Tuhanmu. Saudara dan saya harus banyak sekali lagi merenungkan kata Tuhan atau Tuhan ini. Benarkah Yesus itu menjadi Tuhan? Benarkah Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidupku? Saya percaya kalau ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, hidup kita pasti berubah. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar istilahnya, kalau istilah saya ini benar-benar orang yang akan dikenali sebagai pengikut Yesus. Ya. Wih, ini muridnya Yesus nih. Dia penuh dengan kerendahan hati dan penuh dengan kelemah lembutan. Wih, ini murid Tuhan Yesus ini. Dia benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Menghormati tuannya yang namanya Yesus. Saudaraku, ini pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Biar ini menjadi doa dan perenungan saudara dan saya. Selama kita mengikut Yesus sebagai guru dan Tuhan. Dan kita rindu, sekali lagi. Saya rindu mendengar suara dari Tuhan. Tepat katamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini, buat kebenaran-Mu. Seperti katamu Tuhan, kalau kami menyebut Engkau guru dan Tuhan, dan Engkau berkata tepat katamu, kami rindu itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.